cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata umur saya sampai juga di 50 tahun. Alhamdulillah. Itu syukur saya yang sangat luar biasa. Dan saya bersyukur pula buku ini terbit dan bisa saya ceritakan kepada teman-teman sahabat-sahabat saya. Atau paling tidak kepada kader-kader PKS. Kisah-kisah yang belum sempat saya ungkapkan dalam liqaat kita. Pertemuan-pertemuan kita. Saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah yang oleh sebagian orang kerap diterjemahkan sebagai satu istilah yang puritan, sesuatu yang berbau keagamaan dan kental. Sebenarnya makna dakwah itu adalah islah, memperbaiki. Istilah kerennya adalah reformasi. How to reform this nation. Oleh sebab itu, sebagaimana ideologi PKS, maka kami ingin sepanjang hidup kami ini melakukan satu reformasi, perbaikan bagi bangsa ini. Oleh sebab itulah saya meminta judulnya Pak Usama adalah Sepanjang Jalan Dakwah. Saya juga tidak ingin foto saya dipajang penuh-penuh di dalam buku itu, tapi cukup di pinggir saja. Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya bersyukur bahwa kita masih satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai hari ini patut kita syukuri. Dan juga hasil-hasil yang kita peroleh, yang didapatkan oleh bangsa ini sampai tahun 2011, luar biasa. Patut kita syukuri, di mana angka pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,5%. Hanya 5 negara yang bisa mencapai angka sebesar ini. Ada 3 penyakit bangsa ini, Bapak Ibu sekalian, yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kurang pandai bersyukur. Yang kedua adalah suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, suka berkata kasar dan memaki-maki orang lain. Dan ini sangatlah tidak sejalan dengan ajaran, dengan teaching dakwah itu sendiri. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dalam satu perbincangan dan diskusi dengan beberapa pakar dan mahasiswa, maka diungkaplah satu pertanyaan. Apa ancaman keamanan nasional Indonesia ini ke depan? Atau lebih spesifik lagi, apa yang bisa mempersatukan Indonesia ini 10 tahun ke depan? Pertanyaan ini Bapak Ibu sekalian tidak main-main. Dan dalam diskusi yang panjang itu disimpulkan bahwa ancaman kita adalah disintegration of nation. Pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hari ini terlalu banyak orang pintar yang memecah belah negeri ini daripada anak-anak bangsa yang berupaya menjalin persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Kalau kita lihat, sedikit sekali orang yang berupaya untuk itu. Dan coba bayangkan, meskipun Indonesia ini kaya raya, pertumbuhan ekonomi tinggi, sejahtera, tapi kita berpecah belah. Adakah kebahagiaan setelah kita bercerai? Adakah kebahagiaan suatu rumah tangga setelah dia bercerai?
Meskipun rumah tangga itu memiliki kekayaan dan properti yang luar biasa, namun pertanyaannya, apakah ada kebahagiaan bagi bangsa ini setelah kita bercerai-berai? Akhir-akhir ini muncul judul-judul berita yang provokatif, luar biasa, terkait dengan isu-isu BBM dan koalisi ini. Judul-judulnya, pengkhianat, tendang dari koalisi, presiden penakut, presiden tidak berani, presiden ragu-ragu, seolah-olah negeri ini akan pecah, Bapak Ibu sekalian. Saya kurang setuju, saya tidak setuju dengan istilah itu. Ada orang mengatakan presiden penakut, lambat, tidak cepat mengambil sesuatu. Saya tidak setuju. Saya lebih tepat mengatakan presiden kita ini hati-hati, tidak gegabah. Masa seorang militer penakut? Tidak benar. Hati-hati ya, karena ini menyangkut masalah negara, masalah nasib bangsa ini. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, seandainya partainya emosi, koalisi kemudian juga emosi, masyarakat emosi, lantas juga presiden ikut-ikutan emosi. Jadi apa negara ini? Jadi saya perhatikan di sini, janganlah kita memprovokasi terus-menerus masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Kita tidak ingin kembali setback kepada kerusuhan-kerusuhan yang pernah terjadi di masa yang lalu. Saya telah 2,5 tahun bekerja dengan kabinet ini, dan saya saksikan ada memang kekurangan dan kelebihan daripada presiden kita ini. Tapi saya melihat sesuatu hal yang positif. Beliau punya dedikasi terhadap bangsa ini. Sekalipun ada masalah, dan di mana negeri ini yang tidak punya masalah? Dan hasilnya ada. Indonesia maju. Indonesia dipandang oleh negara-negara lain. Dan ini patut kita syukuri, saya katakan. Sebab la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur, ingat azab Allah itu sangat kerasnya. Beliau tidak pernah berbicara kasar di hadapan publik. Mestinya sebagai insan-insan yang mengaku insan dakwah harus lebih sopan santun lagi dalam berbicara di hadapan publik. Kepada siapa bangsa ini berguru? Kepada pendahulu-pendahulu kita, kepada sastrawan kita, di antaranya Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat, yang pernah menulis sebuah gurindam. Siapa berkata kasar, banyak orang merasa gusar. Siapa berkata lembut, banyak orang jadi pengikut. Isu terakhir tentang BBM ini sebetulnya adalah isu yang biasa saja. Dan kalau kita lihat, Partai Keadilan Sejahtera ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun sebetulnya pemerintah ini, dan saya juga bagian daripada pemerintah ini, juga ingin mensejahterakan rakyat ini. Jadi pemerintah dan partai-partai yang lain ingin mensejahterakan rakyat ini. Dan buktinya tanggal 1 April kemarin BBM tidak jadi naik. Lantas di mana masalahnya? Saya katakan komunikasi. Kita ini kerap salah dalam berkomunikasi. Salah dalam mengungkapkan perasaan kita. Karena salah komunikasi ini, maka kita pun menjadi konflik satu sama lain. Ke depan, Anda tidak bisa membangun negeri ini sendiri. Anda bersama partai Anda saja, kelompok Anda saja tidak akan sanggup membangun negeri ini. Kita perlu bersama-sama, kita perlu
rekonsiliasi nasional. Semua pihak perlu menyadari ini. Jangan sampai kita pecah dalam masa-masa mendatang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.